Mana? Ya, silahkan pada masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita tunggu sampai 35, terus saya mulai ya. Baik, Pak. Pesertanya 35, nanti kita mulai. Ya. Udah 37 pesertanya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Selamat bertemu kembali dengan Mas dan Mbak yang cakep-cakep, yang kadang-kadang yang semangat, walaupun dari rumah atau dari luar kota ini. Ada yang piknik. Ini Mas Dava ya, Mbak Dani. Ya, Mas Andre. Nah, kita mungkin coba ngulangi sedikit mengenai mengelola bisnis perusahaan, karena Anda adalah para calon manajer, para pimpinan perusahaan. Tentunya kita sedikit mengenal lagi, coba mengelola bisnis perusahaan atau mengelola perusahaan bisnis. Nah, kita akan masuk, kalau kemarin sudah saya singgung, walaupun ini udah habis UTS, kita bisa ngulangi sedikit. Karena ini mungkin agak penting, saya kira agak penting untuk mendasari, karena kemarin terakhir kan kita agak terburu-buru. Nah, ini kita masuk lagi di materi ini. Kalau kemarin belum sempat terbahas secara baik, yaitu mengelola perusahaan bisnis. Nah, di sini kurang lebih kalau masalah ayatnya silahkan nanti Mas Andre yang mempelajari menerjemahkan kepada teman-temannya, bahwa di sini intinya apa? Ketika kita ingin menjadi yang terbaik untuk dimudahkan urusan, maka kita harus bekerja keras.
dalam konteks ilmiah itu kita sebenarnya kerja cerdas. Jadi dengan kita kerja keras, kita kerja cerdas, maka insya Allah segala kesulitan akan dimudahkan. Sekedar info dan mungkin sedikit pamer gitu kan. Sekarang mungkin saya udah cerita belum ya. Sekarang saya itu lagi mohon maaf mungkin agak terganggu ngajarnya kadang gitu karena kebetulan kemarin itu saya itu lagi namanya buka pabrik baru, namanya pabrik apa itu pemasiran genting, ceritanya gitu. Pemasiran genting. Jadi nanti siapa yang mungkin mau bisnis bareng dengan saya menjadi agen pemasaran boleh. Jadi ada langsung dapat uangnya. Kemarin itu saya jual 550 itu udah untung 3 juta lebih. Nah, kalau itu kan Anda juga sudah jadi mahasiswa bisa nanti jadi agen properti. Sekaligus nanti kalau ingin punya manufaktur atau pabrik. Jadi sekarang saya buka itu. Nah, besok saya ngisi di Perlibangda. Aduh, baterainya habis nih. Bentar. Perlibangda. Untuk memaparkan hasil kajian mengenai kopi. Bentar Mas, ada. Nah. Bentar ya. Ya, mohon maaf. Ini ada karyawan saya mengganggu. Saya juga dimintain istri bikin rak bunga. Jadi nanti kalau Anda sudah bisnis itu secara otomatis nanti kadang itu apa-apa jadi uang gitu kan, nggak sengaja. Sekarang pengelolaan pun saya serahkan pada orang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam proses bisnis, yang pertama kali tentunya Anda harus menetapkan sasaran atau tujuan atau target. Nah, setelah target tercapai, itu tentunya bagaimana merumuskan strateginya. Nah, jadi tentunya ketika kita memiliki perusahaan, secara sederhana kalau perusahaan publik itu adalah untuk apa ya, mengoptimumkan modal atau saham gitu atau memberikan kesejahteraan kepada pemegang saham. Nah, pemberian kesejahteraan itu kalau kita istilahnya orang awam namanya ya keuntungan yang maksimal. Nah, keuntungan yang maksimum. Nah, dalam proses konvensional, definisi konvensional, saham yang optimum itu ya keuntungan yang banyak intinya gitu. Ya secara sederhana kalau secara konvensional atau tradisional itu keuntungan yang banyak itu diperoleh dari mana? Dari penjualan yang sedikit ngambil untung banyak atau menjual banyak dengan ngambil keuntungan sedikit, semuanya ketemunya banyak. Keuntungan yang besar. Nah, tipe-tipe biasanya kalau orang-orang pribumi Jawa gitu kecenderungannya itu ambil untung yang banyak. Ambil untung yang banyak sehingga kadang jadi sepi kesannya. Kalau tempat-tempat orang Tionghoa, Tiongkok, Cina gitu, mereka cenderung ngambil untung sedikit, tapi tokonya ramai. Jadi tapi harinya banyak untuk kulakan gitu. Nah, kalau Anda tahu, saya ngambil keuntungan di dalam produksi genteng metal itu hanya 1.000 sampai 2.000. Tapi keuntungan targetnya adalah sehari proses minimal 1.000 lembar. Nah, dari situ secara teoritis sasaran yang akan saya tetapkan bagaimana? Berarti dalam satu hari harus mendapatkan keuntungan 2 juta. Nah, itu.
sehari mendapatkan keuntungan 2 juta, keuntungan bersih. Karena dikurangi dengan beban-beban listrik, beban operasional dan sebagainya. Sehingga dalam 1 bulan, dalam 1 bulan bisa mendapatkan 50 sampai 60 juta. Itu kalau orang usaha. Itu adalah sasaran yang ingin ketetapan. Nah, bagaimana merumuskan strateginya setelah kita tetapkan suatu apa itu sasaran atau tujuan atau target, kita kemudian membuat suatu strategi. Strategi itu adalah langkah bagaimana nantinya untuk mencapai sasaran itu. Nah, strategi itu harus efektif dan efisien. Apa itu maksudnya? Efektif itu langsung menuju ke sasaran yang ingin dicapai. Ya. Jadi tidak bengkok, tidak muter-muter. Jadi apa yang kita rencanakan sasaran tadi dicapai sebagai dengan mudah, dengan tepat gitu ya. Kalau nembak itu kena sasaran, sekali tembak kena. Lurus gitu ya. Nah, kemudian dengan cara yang efisien, biasanya kalau manajemen itu harus efisien juga, itu adalah yang hemat. Hemat itu kalau istilahnya sederhananya gimana? Kalau bahan bakunya sedikit, hasilnya pengennya banyak, kira-kira gitu. Atau tak kurangi bahan bakunya tapi hasilnya tetap. Nah, itu. Atau hasilnya nambah tapi bahan bakunya tetap, gitu juga bisa. Nah, ada 4 penutupan sasaran, ya, jadi untuk sebelum itu ada 4 penetapan sasaran, ada 4 tujuan, ada 4 sasaran dalam hal ini dalam perusahaan bisnis. Yang pertama, sasaran itu menjadi pedoman bagi para pengelola atau manajer. Jadi kalau manajer nggak ada ditetapkan kayak gitu, kita nggak akan tahu maksudnya. Nah, saya dalam pengelolaan dalam hal ini karena saya sekarang juga dosen, supaya saya tidak tersibukkan, maka saya mengangkat orang yang mengoperasikan perusahaan saya. Nggak gede sih. Jadi saya mengangkat. Dengan kesepakatan dia mengelola, dia mendapatkan margin 20%. Nah, 20%. Jadi nanti kalau Anda memiliki reputasi itu, ya Anda bisa diangkat. Jadi saya tetap pemilik, kemudian saya meminta seorang untuk mengelola. Dan itu pedomannya apa? Jelas, keuntungannya sebulan ditargetkan, itu misalnya minimal 10.000 lembar. Nah, dengan keuntungan 2.000, berarti dalam 1 bulan, untuk bulan-bulan pertama, bulan 1 sampai 3, itu mendapatkan 20 juta. Misalnya seperti itu. Kemudian bulan ketiga, maka harus ada kenaikan menjadi misalnya prosesnya menjadi 15.000 dan seterusnya. Yang kedua adalah tujuan penetapan sasaran adalah mengalokasikan sumber daya. Nah, sekarang gini, untuk mencapai seperti tadi yang saya contohkan, misalnya untuk menetapkan keuntungan 20 juta per bulan, misalnya perusahaan kredit itu, maka berapa orang yang saya butuhkan? Misalnya 5 orang atau 10 orang. Kemudian alatnya apa saja? Kita butuh listrik, kita butuh kompresor, nanti kita butuh kendaraan. Nah, kemudian yang ketiga adalah menentukan budaya perusahaan. Bagaimana pekerja di situ, misalnya dengan harian, dengan borongan, dapat makan atau tidak. Bagaimana kalau ada konflik, itu dibicarakan, di situ ditetapkan. Kemudian membantu manajer menilai kerja. Jadi nanti setelah Anda lulus, Anda bekerja pun sebetulnya Anda akan dinilai. Tapi cara menilainya agak berbeda dengan yang di kampus. Karena kalau di kampus itu dinilai atas dasar apa? Kemampuan kognitif. Kognitif itu apa? Penalaran Anda. Jadi istilahnya kalau Anda diajari kayak gini, nanti bisa ujian nggak ngerjakan atau enggak, nalar atau enggak. Nanti kalau sudah kerja, itu sebetulnya bukan hanya kognitif yang dinilai itu. Kejujurannya, kedisiplinannya, pemanfaatan waktu luang kerja, akuntabilitasnya, artinya ketepatan dalam memberikan jadwal pekerjaan, dalam menyelesaikan pekerjaan. Itu nanti yang akan dinilai-nilai oleh atasan Anda. Jadi agak berbeda. Kalau sekarang itu ya intinya kalau Anda bisa mengerjakan soal, ya Anda akan dapatkan nilai yang terbaik. Dalam artian mengerjakan soal itu dalam konteks secara mendalam sebetulnya gini, ketika jawaban Anda sama dengan yang diinginkan dosen, maka nilainya baik. Kan gitu kalau di kampus ya. Ketika jawaban yang Anda berikan itu
sesuai dengan keinginan dosen, entah salah, entah benar dosennya gitu secara. Kalau jawaban Anda itu sama atau mirip, ya bagus. Karena dosen bisa juga salah sebetulnya. Salah pun kalau jawabannya dengan Anda ya Anda yang benar, yang lain yang benar tapi kurang sama dengan dosen ya kurang tepat. Itu secara umum dalam artian apakah dosen eh, diperkenankan salah terus ya enggak. Dosen bisa aja salah ya gitu kan. Dosen bisa aja salah. Oke. Lanjutkan, kemudian ada 3 jenis sasaran, sasaran jangka panjang, sasaran jangka menengah, dan sasaran jangka pendek. Sasaran jangka panjang itu berapa? Biasanya ya 5 tahunan, 3 tahunan ke atas gitu ya. Nah, sasaran jangka panjang itu menyangkut dengan namanya strategi. Nah, menyangkut dengan strategi. Yang menetapkan biasanya adalah top management. Top management itu siapa ya? Bisa jadi dimulai dari general manager. Kemudian ada vice president, ada presiden direktur. Nah, seperti itu. Itu adalah para yang menetapkan sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang itu isinya apa? Kurang lebih ya bagaimana nanti dalam 5 tahun ke depan itu kita akan masuk ke misalnya mengembangkan sayap ke Malaysia misalnya gitu. Itu sasaran jangka panjang. Nggak mungkin kita menetapkan sasaran jangka panjang karena COVID ini kita segera bergerak ke Malaysia, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, karena sasaran banyak panjang itu adalah lingkup perusahaan yang besar. Ya, lingkup perusahaan yang besar. Jadi kebijakan-kebijakan perusahaan. Nah, sedangkan jangka menengah itu adalah divisional atau fungsional. Artinya apa? Perbagian. Dia menetapkan mengamankan dari sasaran jangka panjangnya misalnya gini. Sasaran jangka panjangnya itu adalah tiap tahun terjadi kenaikan pertumbuhan perusahaan 10% atau 20%. Maka untuk mencapai pertumbuhan 20% tadi, itu harus disokong oleh departemen-departemen. Departemen apa? Departemen produksi, departemen maintenance, departemen pemasaran, seperti itu. Nah, departemen pemasaran supaya tumbuh apa? Ya jualannya lebih banyak. Jualannya lebih banyak, dia harus mikirkan bagaimana supaya jualannya lebih banyak. Misalnya, pasarnya diperluas, nambah pembeli dengan promosi, nah seperti itu. Nah, ketika jualannya lebih banyak, maka apa artinya? Sebetulnya bisa juga jualan lebih mahal, itu juga bisa. Tapi jualan lebih mahal itu membawa effort, orang kan mundur malah kan gitu, daya saingnya menurun. Ya. Nah, supaya jualannya bisa banyak, tadi kalau orang marketing ya promosi, ya nambah pelanggan dan sebagainya, menambah luasan area yang untuk jualan. Misalnya hari ini bulan ini hanya di Jawa, nanti harus keluar Jawa, misalnya gitu ke Bali, ke Kalimantan. Nah, selanjutnya produksi bagaimana? Karena jualan itu hasil produk, maka produksi harus ditingkatkan. Tingkatkannya gimana? Banyak cara. Dengan nambah alat, nambah orang, ya kan? Kemudian nambah lagi apa? Nambah waktunya, misalnya dengan lembur, kayak gitu kan? Misalnya 5 hari kerja jadi 6 hari kerja, jadi 7 hari kerja. Misalnya sebelumnya 1 shift jadi 2 shift, 2 shift jadi 3 shift seperti itu. Nah, karena apa? Untuk menyokong program tadi supaya penjualannya meningkat pesat. Kemudian jangka pendeknya bagaimana? Jangka pendek itu setelah ditetapkan misalnya, oh hari ini ternyata kekurangan air, anunya macet, atau mungkin listriknya mati dalam operasi. Ya gimana caranya supaya tidak mati? Dengan cara apa? Misalnya ya menyewa genset. Kemudian kekurangan air bagaimana selama ini air ditopang dari airnya sendiri kurang, ya kita beli air dan seterusnya. Seperti itu jangka pendeknya. Nah, dalam perusahaan itu ada 3 jenis strategi. Yang tadi yang pertama adalah sasaran, sekarang strateginya. Strateginya juga ada 3. Yang pertama strategi perusahaan. Strategi perusahaan itu sebutnya untuk mengcover sasaran jangka panjang tadi. Ya. Yang ditetapkan oleh pimpinan level tinggi. Ya.
Jadi sikap keseluruhan perusahaan ke arah pertumbuhan dengan cara perusahaan mengelola bisnis ada lini produknya. Jadi dengan strategi perusahaan itu yang menetapkan adalah para manajer puncak. Nah, jadi mereka memikirkan bagaimana mengamankan sasaran-sasaran yang jangka panjang tadi. Kemudian di bawahnya di breakdown oleh para manajer tadi. Nah, manajer tadi di lingkupnya, jadi nggak mungkin misalnya seorang bawahan itu ya, atau manajer lini rendah atau operator itu menetapkan kita nanti tahun depan kita akan membuat perusahaan tumbuh sekian, enggak bisa. Jadi kalau operator itu ya mikirkan atau supervisor itu ya mikirkan lingkup apa? Lingkup orang yang di bawahnya operator-operator itu dan yang dipikirkan adalah shift-nya dia saat itu. Enggak perlu mikir yang lain-lain, sudah ada yang mikir pada manajer di atasnya. Ya. Jadi ada 3 jenis strategi. Yang pertama adalah strategi perusahaan, itu level paling atas atau biasa disebut visi misi. Kemudian strategi bisnis itu di level tengah, ditentukan oleh para middle manager. Middle manager itu ya manajer, asisten manajer, kemudian atau kadang asisten manajer masuknya fungsional, kemudian di atasnya mungkin ada senior manager, general manager, seperti itu. Nah, yang paling bagian bawah adalah fungsional. Fungsional itu berfungsi. Ya, fungsi. Fungsional itu ada yang quality control, maka tukang periksa. Pemasaran, maka tukang jualan memindahkan produk. Kemudian ada maintenance, itu tukang rawat, jangan sampai terjadi kerusakan mesin pada saat tertentu, seperti itu. Itu 3 jenis strategi. Kemudian hierarki strateginya itu ada strategi perusahaan. Jadi strategi fungsional itu paling lingkupnya paling kecil. Kalau Anda seorang quality control yang ngurusi meriksa bahan. Tapi beda kalau naiknya ke strategi bisnis. Nah, strategi bisnis itu masuknya ke level antar divisi, sudah seperti itu. Nah, nanti kalau strategi perusahaan sudah lingkupnya lebih atas lagi. Melingkupi. Jadi strategi perusahaan melingkupi strategi bisnis melingkupi strategi fungsional. Nah, dalam merumuskan strategi, ya, itu perusahaan membuat suatu pernyataan ya, yang biasa disebut oleh kita namanya misi, visi dan misi. Jadi di situ akan itu yang makanya menjadi kebijakan semuanya. Nah, dan bisa dibaca oleh semua orang. Hanya masalahnya cara kerjanya beda. Tukang sapu otomatis ketika mau membantu ya nyapu. Nah, sopir di level untuk mensukseskan itu ya mengantarkan barang atau orang dengan cara yang tepat. Nah, kemudian di situ ada lingkungan perusahaan dan lingkungan luar. Di dalam strategi itu dipertemukan dengan analisis namanya SWOT. Sering pernah dengar ya, analisis SWOT itu adalah ada strength atau kekuatan, kemudian weakness. Jadi ada setiap perusahaan itu pasti memiliki kekuatan dan kelemahan. Nah, itu adalah namanya faktor internal. Jadi saya itu orangnya misalnya pemalu, atau Mas siapa itu Mas, Mbak Naturi itu misalnya orangnya pemalu, tapi kalau berlari kuat gitu kan. Terus kemudian Mbak Imut gitu kan, itu pinter, tapi seringkali gampang lapar gitu misalnya gitu kan. Itu kelemahannya. Nah, maksudnya masing-masing orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Lah, biasanya ketika membentuk organisasi itu bagaimana kekuatan itu bisa digunakan untuk menutupi kelemahan. Nah, gitu. Itu dari faktor internal. Kemudian ada faktor yang kedua namanya faktor eksternal atau lingkungan. Di mana di lingkungan itu mesti ada kesempatan, kemudian juga ada ancaman. Misalnya,
adanya air. Air itu dalam satu sisi bisa berfungsi sebagai kesempatan untuk menyuburkan tanah. Tapi air yang banyak atau istilahnya banjir itu kan menjadi ancaman, ya kan? Begitu juga api, misalnya kita butuh api kecil, bisa itu menjadi suatu kesempatan untuk bisa masak. Tapi dalam jumlah yang besar, namanya kebakaran atau api yang tidak terkendali. Nah, tentunya bagaimana kita pengelola itu tetap punya api, tapi tidak berbahaya, tidak mengancam. Dengan cara apa? Ya mengendalikannya. Karena api yang menjadikan kebakaran itu sebetulnya apa sih? Sebetulnya api yang tidak terkendali. Jadi kebakaran itu akan muncul ketika apa? Ketika orang yang sekitarnya nggak mampu mengendalikan. Benar ya? Ketika apinya itu cukup di kompor atau di mana ya untuk bakar sampah, itu berguna karena itu kesempatan untuk memasak secara. Tapi ketika meleduk, nah, meleduk itu di awal itu kalau kita nggak bisa mengendalikan ya berkobar kemana-mana. Maka kunci pengendalian api itu atau apa ancaman itu pada saat awal. Nah, makanya dalam konteks perubahan, konteks politik itu selalu ada provokator. Makanya kalau provokator itu kan suka orang yang bakar-bakar, yang bakar semangat gitu ya, bakar emosi. Kalau nggak ada provokator mungkin orang tenang-tenang aja, tapi pada saat ada provokator itu harus segera ditangkap, harus segera disingkirkan karena provokator ini bisa menyebabkan orang yang tadinya tenang-tenang menjadi emosional gitu. Nah, kemudian ada pemedaan lingkungan bisnis dengan ancaman dan peluang itu namanya analisis organisasi. Ya. Oke. Nah, ini adalah tahapannya. Tahapannya itu ketika kita menetapkan tujuan strategis, kemudian kita analisis dengan organisasi dan analisis lingkungan. Organisasi tadi yang adalah kekuatan dan kelemahan, kemudian lingkungan itu adalah ancaman dan kesempatan. Kemudian diklopkan. Diklopkan gimana? Klopkan itu misalnya kita strateginya SWOT, ini analisis SWOT. Mengkombinasikan misalnya strategi ST, SO. SO itu strength, kekuatan terhadap kesempatan. Jadi bagaimana kita dengan kekuatan kita itu mampu meraih kesempatan sebanyak-banyaknya. Ya. Misalnya apa? Di kali itu lagi banyak ikan lepas dari kolam gitu kan. Misalnya gitu kan. Mau ada lomba kayak atau apa nangkap ikan kayak gitu. Lah kita bisa berenang dan orang kita banyak, orangnya kita kuat. Bagaimana menangkap ikan itu sebanyak-banyaknya? Ya. Sebanyak-banyaknya. Nah, terus gimana? Misalnya, saya nggak bisa berenang. Itu namanya kelemahan. Lah, bagaimana menutupi kelemahan dengan supaya kita mendapatkan yang kesempatan yang banyak tadi? Ya bisa aja kita menggunakan jaring, menggunakan perahu dan sebagainya. Itu adalah itulah strategi. Nah, kita nggak bisa hanya melihat saja. Kita padahal punya kekuatan, tapi kita hanya melihat, ya itu nggak pas, gitu ya. Oke. Nah, dalam perencanaan ada 3 level. Ada 3 level. Yang pertama adalah rencana strategis tadi sama, kemudian rencana taktis dan rencana operasional. Rencana taktis itu untuk mencapai sasaran itu ditetapkan oleh siapa? Oleh manajemen puncak atau dewan atau namanya board. Nah, Board of Director (BOD). Biasanya disingkat BOD, Board of Director. Jadi dewan direktur. Atau yang pengawasannya namanya Board of Commissaries, Dewan Komisaris gitu. Nah, di situ mencerminkan keputusan mengenai alokasi sumber daya, modalnya seberapa. Mereka yang memikirkan prioritas perusahaan yang akan dikerjakan mana dan rencana strategis lainnya. Ya. Kemudian rencana taktis itu manajernya manajer menengah, ya. Dengan mengimplementasikan aspek dalam
breakdown dari rencana strategis tadi. Dan yang paling bawah adalah operasional. Operasional kadang disebut juga dengan rencana fungsional ya. Itu dilakukan oleh manajer level rendah. Nah, ini kurang 10 menit. Mas Mbak, ini nanti 10 menit lagi kan mati. Kalau belum selesai kita sambung pakai yang tadi ya, yang kedua ya. Ya, yang kedua. Baik, Pak. Oke. Jadi supaya nanti saya bisa ngerekam juga. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi di sini rencana operasional itu di breakdown berdasarkan waktu yang pendek. Jadi tadi kalau ada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang itu dicapai dengan rencana strategis. Jangka menengah dicapai dengan rencana taktis. Jangka pendek dicapai dengan rencana operasional. Lah, jangka panjang itu ditetapkan oleh dewan atau manajemen puncak atau top manajemen. Kalau yang menengah itu adalah middle management, manajemen atas dan menengah itu yang menetapkan. Lah, kalau yang operasional itu yang orang lapangan lah istilahnya gitu, yang menetapkan adalah level menengah atau rendah. Nah, menengah itu apa? Misalnya asisten manajer atau kepala bagian atau supervisor. Jadi supervisor itu adalah manajer terendah. Atau istilahnya penyelia, kadang disebut juga penyelia atau pengawas gitu. Itu adalah manajer terendah. Jadi supervisor itu sebetulnya bebannya paling berat kalau istilahnya di pemerintahan itu RT itu. RT itu tempat keluh kesah, bayarannya sidik kalau dibayar, kadang enggak. Di supervisor juga. Supervisor itu manajer bayarannya paling rendah. Tapi paling menerima keluh kesah karena paling dekat sama operator-operatornya. Ya. Paling dekat sama operator-operatornya. Mungkin dia keluh kesah mengenai utang. Dikiranya supervisornya gajinya banyak. Enggak, supervisor itu selisihnya dikit. Contoh sederhana, misalnya Anda masuk ke supermarket ya. Supermarket misalnya di sini entah Moro, cerita supermarket, orang yang berdiri keliling itu dekat kasir-kasir itu ya. Itu kalau ada masalah dia ke dia, misalnya terjadi transaksi yang cancel atau salah gitu kan ke dia. Selisih bayarannya nggak banyak sama itu nggak banyak. Tapi dia punya tanggung jawab lebih. Ya. Oke. Kemudian ada rencana alternatif sama rencana apa itu? Bagaimana ketika sesuatu itu tidak berjalan dengan semestinya. Nah, di sini diperkenalkan dua. Yang pertama adalah dengan kontingensi. Kontingensi itu adalah semacam fleksibilitas. Jadi misalnya, contoh paling gampang gini. Kalau Anda ingin bangunan atau beli mobil gitu kan, aku beli mobil yang harganya sekitar 100 juta. Yang plek 100 juta kan ya nggak ada. Mati ya ada, tapi kan kemungkinan kecil. Jadi kemungkinan 105, kemungkinan 95, itu namanya kontingensi. Selisihnya, misalnya kontingensinya berapa? 5%. Nah itu. Kemudian manajemen kritis, artinya ketika ada masalah-masalah. Lah, dalam proses manajemen itu ada 4 proses yang sebetulnya kita pernah bahas yang namanya fungsi-fungsi manajemen. Apa saja? Yang pertama adalah perencanaan. Ya. Jadi manajemen itu akan tercapai secara efektif dan efisien ketika apa? Ketika fungsi-fungsi manajemennya itu berjalan baik. Bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ada perencanaan. Jadi perencanaan sendiri ibarat kata, perencanaan yang baik itu sasaran perusahaan akan bisnis sudah tercapai 70%. Ya. Itu kalau kita dalam proses manajemen. Jadi menetapkan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana cara melakukannya dengan cara baik. Yang kedua adalah menata sumber daya manusia maupun strukturnya yang disebut dengan pengorganisasian. Jadi PODC gini ya. Planning atau pengarahan, perencanaan, kemudian organizing, pengorganisasian, kemudian directing atau pengarahan, dan C-nya itu
pengawasan atau controlling tepatnya. Jadi setelah direncanakan, kemudian diorganisasikan pelaksanaannya, kemudian diarahkan, tidak bisa dibiarkan. Jadi nanti Anda mungkin akan sering menonton seseorang yang diberitahu sesuatu, suruh memberitakan orang lain, berikutnya, biasanya sampai ujung sana itu udah melenceng gitu kan. Itu artinya apa? Artinya memang manajer itu perlu memandu dan memotivasi karyawan dan mungkin meluruskan kembali. Dan di situ ada fungsi pengawasan, memantau kinerja. Jadi sama, Anda pun mungkin kalau nggak ada orang tua, waktunya belajar mungkin enggak. Sama pekerja juga kayak gitu. Harusnya melayani konsumen malah main game, WA-an kayak gitu kan, chattingan itu sudah kayak menjadi kebutuhan gitu kan. Jadi pokoknya dan itu perlu dikontrol. Nah, dikontrol supaya tidak melenceng. Ya. Nah, di proses pengawasan seperti ini adalah untuk menetapkan standar. Jadi standar itu adalah target yang ingin dicapai. Kemudian dilihat apakah sesuai dengan standar atau tidak dengan cara mengukurnya. Kemudian dari situ ada namanya penilaian kerja juga. Ya, ini seperti ini. Kalau sesuai itu diteruskan. Kalau nggak sesuai ya diluruskan dulu. Ya, oke. Ada tipe-tipe manajer yang ketiga ada 3. Namanya yang manajer puncak. Tadi kita sudah ngulang. Jadi saya bilang kalau keputusan strategis itu yang memutuskan adalah manajer puncak. Perencanaannya adalah perencanaan jangka panjang. Nah, ini harus Anda tahu itu. Manajer puncak memutuskan jangka panjang, perencanaannya jangka panjang, perencanaannya adalah perencanaan strategis. Kalau manajer menengah, nah ini pelaksananya adalah untuk yang taktis. Perencanaannya jangka menengah. Ya. Jadi hasil keputusan yang diambil dari manajer puncak diturunkan. Kalau manajer pertama atau lini atau bawah itu yang memutuskan yang operasional, perencanaannya jangka pendek, mingguan, harian, bulanan seperti itu. Jadi mengerjakan yang itu. Oh, bulan ini kita mengajarkan bikin permen, kopi. Oh, besok bikin parfum kopi minggu depan. Nah, tapi di tengah itu kita memutuskan bahwa kita basisnya kopi, misalnya gitu. Bisnis kita basisnya kopi. Lah kopi yang apa, jadi apa, nah itu di bagian lini bawah. Nah, kemudian dalam hal ini, dalam melaksanakan pengelolaan manajemen itu ada 5 bidang secara umum. Yang pertama, ini masih berapa menit? Masih ada 2 menit. 2 menit masih ada berapa? Habis. Ya kita selesaikan ini aja kalau gitu. Nanti kita nggak usah sambung. 5 keterampilan manajemen yang mendasar adalah ini dulu. Nah, ini mudah-mudahan cukup nih. Waduh, Mas tinggal sumber daya manusia. Jadi merekrut, melatih dan mengembangkan karyawan, itu sumber daya manusia. Melalui kinerja, menetapkan kompensasi, itu memberikan gaji berapa, itu adalah manajer sumber daya manusia. Ya. Lah, apa bedanya dengan psikologi? Ya, agak beda. Kalau di kita adalah manajemen sumber daya manusia. Jadi adalah merekrut, melatih. Nah, kalau ada masalah, kalau psikologi mungkin masalah kejiwaannya seperti itu. Nah, kalau di sini lebih ke arah manajemennya, pengelolaannya. Sampai nanti kalau manajemen sumber daya manusia itu adalah sampai ke mengembangkan dan menyiapkan sebelum pensiun. Nah, itu tugasnya Anda nanti yang masuk konsentrasi sumber daya manusia. Nah, ini mau habis kayaknya nggak cukup waktunya. Oke, kita kurang lebih berhenti 5 menit. Ini soalnya tak rekam, ini biar bisa rekaman dulu. Kita keluar dulu, nanti masuk yang kedua ya Mbak. Ya Mbak. Oke ya, kita off dulu. Saya stop screen aja, nanti masuk lagi sebentar lagi. Oke, stop. And